Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unika Angelina dengan NIM 230105263. Di sini saya akan membacakan penerapan model Project Based Learning PJBL untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang atau fase transisi emas. Siswa kelas 4 berada pada masa transisi kognitif dari operasional konkret menurut Jean Piaget menuju pola pikir yang lebih logis dan analitis. Mereka sering mempertanyakan kegunaan praktis ilmu sains dengan kehidupan nyata. Mengapa saya harus mempelajari konsep ini? Peralihan literasi krusial, pergeseran fase esensial dari membaca pasif atau learning to read, belajar membaca, menjadi pemahaman analitis reading to learning, membaca untuk belajar. Siswa mengalami kesenjangan stamina membaca teks materi IPA kurikulum merdeka yang teoritis dan syarat istilah ilmiah. Dan berikutnya ada identifikasi hambatan kelas prasiklus, verbalisme, pembelajaran satu arah atau teaching center, membuat konsep IPAS yang abstrak dipahami secara semu, yang bersifat menghafal kata tanpa menangkap makna konkret. Reading stamina, daya tahan membaca teks analitik rendah membuat siswa lekas kehilangan fokus saat dihadapkan pada instruksi kerja tertulis berlapis yang dominan tulisan. Distraksi atau form of mistakes, tingginya dorongan bersosialisasi pada usia 9-10 tahun tidak terkelola, memicu distraksi gaduh atau kinestetik, atau sikap diam pasif karena cemas takut salah. Baik, berikutnya ada fokus rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam rumusan masalah dalam keaktifan. Bagaimana peningkatan keaktifan dan keterlibatan siswa kelas 4 SDN Duren 39 selama proses penerapan model PJBL pada mata pelajaran IPAS. Dan yang kedua, pemahaman apakah penerapan model Project Based Learning PJBL dapat meningkatkan kualitas pemahaman konsep IPAS siswa. Dan tujuan penelitian yang pertama mendeskripsikan proses memetakan dinamika penerapan model PJBL dalam menstimulasi interaksi kolaboratif tanpa gaduhan kerusuhan. Dan yang kedua, menganalisis peningkatan mengukur keberhasilan pemahaman konsep kognitif IPAS secara komprehensif setelah intervensi tindakan. Dan yang kedua, kajian teori, sintaks model project learning. Yang pertama ini pertanyaan mendasar, menyajikan isu kontroversial atau fenomena dekat keseharian siswa untuk memicu kognitif. Dan yang kedua, desain dan jadwal, kelompok heterogen, reduksi beban baca dengan teknik dekonstruksi, instruksi tertulis, monef atau restitusi, memantau laju proyek, menyalurkan energi siswa, kinestetik dalam peran pemimpin logistik, uji hasil atau refleksi, pameran galeri belajar, kelompok pemberian apresiasi spesifik agar terbebas dari cemas. Pilar interaksi solusi kelas, rekonstruksi instruksi, mengatasi limitasi reading stamina, siswa mengulang instruksi kerja lisan dengan bahasa mereka sendiri, rekonstruksi peran kinetik, siswa hiperaktif didorong menjadi koordinator alat atau logistik kelompok untuk menyalurkan luapan energinya secara positif, afirmasi dan ekosistem inklusif, membuka ruang aman berekspresi tanpa takut salah demi membangun keberanian bersuara siswa introvert. Diferensi media gamifikasi, mengakomodasi gaya belajar yang heterogen, diferensiasi konten dan tugas, kelompok yang melaju cepat diberikan tantangan bonus, extension text, siswa lambat dipantau bertahap. Dan yang kedua, penggunaan media konkret, melakukan demonstrasi manipulasi benda nyata seperti uji fotosintesis gelas air dan daun di bawah surya. Teknologi gamifikasi
interaktif, evaluasi rekreatif berbasis virtual, Kahoot, Quizzes mengubah rasa tegang ujian menjadi seru. Dan yang ketiga, ada bab 3 metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian di kelas 4 STN Duren 03 Jakarta Selatan. Waktunya semester genap tahun ajaran 2025, subjeknya siswa kelas 4 dengan karakteristik tingkat kognitif dan gaya belajar yang heterogen mencolok. Model siklus tindakan penelitian menggunakan model spiral berulang dari Camis and McTaggart yang terdiri dari 4 tahapan berurutan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Oke, alur tindakan siklus. Yang pertama, perencanaan model belajar PJBL, kelompok heterogen kognitif. Pelaksanaan proyek fotosintesis konkret menggunakan daun segar di dalam air di bawah matahari. Observasi refleks, evaluasi manajemen waktu media konkret, kendala konsentrasi jam jenuh akhir sekolah, penyempurnaan siklus 2, fokus perbaiki terarah, optimalisasi penuh teknik dekonstruksi instruksi lisan, penerapan tantangan bonus kelompok agar ritme kelas stabil, penggunaan evaluasi gamifikasi virtual, Kahoot, apresiasi lisan, mereduksi cemas siswa introvert. Indikator keberhasilan target PTK, metode pengumpulan data tervalidasinya, lembar observasi mengukur aktivitas siswa dan guru secara kualitatif, dan tes formatif sumatif mengukur pemahaman kognitif IPAS secara kuantitatif. Catatan anekdot memantau penyesuaian karakter profil pelajar Pancasila. 80% indikator proses siswa aktif bersuara di kelas, berani mempresentasikan karya dan berkolaborasi harmonis. Indikator hasil KKTP, minimal 85% siswa mencapai ketuntasan klasik kriteria ketetapan kognitif KKTP pada tes evaluasi IPAS. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.